Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak Tesya berharap semuanya tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang kuat, yang sehat, dan selalu penuh dengan sukacita, selalu tersenyum. Sekarang adik-adik, kita akan memulai ibadah tunas di hari Kamis tanggal 5 November 2020. Namun sebelumnya Kakak Tesya mau tanya nih, adik-adik sudah siap belum untuk beribadah? Kalau misalnya adik-adik sudah siap, berarti adik-adik sudah siapkan Alkitab, sudah siapkan uang persembahan, sudah siapkan hati, pikiran, hidup adik-adik semuanya. Pokoknya hari ini kita sudah harus siap untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, ayo adik-adik Kakak Tesya persilakan semuanya berdiri, tidak ada lagi yang duduk. Karena kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Ya adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Ayo tunjukkan senyum yang terbaik. Jangan muka cemberut ya, jangan muka bangka, muka marah, tapi berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu baik dalam kehidupan adik-adik. Oke, kita mulai. Kakak Leo. Mana senyumnya adik-adik? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah tunas yang kami laksanakan di saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah senantiasa memberkati kita semua yang beribadah kepadanya di saat ini. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan ya, jadi jangan ada yang duduk dulu. Masih berdiri, belum capek kan? Kita masih tetap semangat memuji Tuhan, tetap bersukacita ya. Kita nyanyi lagu Laskar Kristus, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Semuanya tahu kan lagunya, Kakak Leo? Ayo pakai gerakan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik buka kitab Mazmur. Ayo, pastikan adik-adik tahu ya kitab Mazmur itu ada di mana, di kitab Perjanjian Lama apa di kitab Perjanjian Baru? Ya, pintar.
Kitab Mazmur itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik buka di kitab Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat 6. Sekali lagi, Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat 6. Sudah, adik-adik sudah dapat pembacaan Mazmur kita saat ini? Kalau sudah, kita bacanya berbalas-balasan ya. Kita baca berbalas-balasan. Jadi Kakak Tessa baca ayat-ayat yang angka ganjil, kemudian adik-adik baca ayat-ayat angka genap. Ya, adik-adik di rumah baca ayat-ayat angka genap. Oke, siap? Sekali lagi Kakak Tessa baca ayat-ayat angka ganjil, itu berarti angka 1, 3, 5. Ya, itu Kakak Tessa yang bacakan. Nah, adik-adik bacakan itu ayat angka 2, 4, dan 6. Oke? Mengerti? Kita akan mulai. Beginilah mazmur pujian bagi Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 adik-adik. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4 adik-adik. Ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 adik-adik. Demikianlah mazmur pujian kita di saat ini. Saat ini kita akan memuji Tuhan lagi adik-adik. Ya, jangan bosan-bosan kita memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Saya Bergirang. Nah, untuk lagu Saya Bergirang ini Kakak Tessa nanti nyanyi lagu di bagian Saya Bergirang. Kemudian adik-adik yang bertanya ya, mengapa kau bergirang? Gitu. Oke, siap? Mengerti adik-adik? Kita mulai. Kakak Leo. Bergirang, saya bergirang adik-adik. Saya bergirang karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu sembahyang, amin. Bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikanlah cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang, amin. Sekali lagi. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu sembahyang, amin. Bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikanlah cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang, amin ya. Baik adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita di saat ini, ayo siapa yang ingat pembacaan di hari Minggu kemarin, ibadah sekolah minggu? Pembacanya masih sama dengan pembacaan hari Minggu kemarin yang dibawakan oleh Mama Os. Jadi pembacaan kita di saat ini Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 34 hingga ayat 40. Mazmur 37 ayat 34 hingga ayat 40. Nah, jika adik-adik sudah dapat pembacaan kita di saat ini, sudah dapat atau belum? Ayo pastikan bahwa adik-adik sudah dapat.
Nah, kalau adik-adik sudah dapat, mari kita tenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menolong adik-adik dapat mengerti firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami telah siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu dalam Mazmur 37 ayat 34 hingga 40. Tolonglah kami Tuhan Yesus dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita baca bersama-sama ya pembacaan kita di saat ini. Mazmur 37 ayat 34 hingga 40. Beginilah firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Ayat 34 sama-sama. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Adik-adik, saat ini kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan merenungkannya, kita akan memuji Tuhan sekali lagi untuk mengaminkan firman Tuhan kita saat ini yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, Mazmur 37 ayat 34 hingga 40. Nah adik-adik, tadi di awal Kakak Tessa sudah tanya, siapa yang ikut ibadah sekolah minggu di hari Minggu kemarin? Boleh angkat tangannya. Yang pimpin kan Mama Os ya. Masih ingat tidak apa yang Mama Os sampaikan, ceritakan tentang firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 34 hingga 40? Ayo. Nah, Kakak Tessa saat ini mau mengulang kembali secara singkat apa yang disampaikan Mama Os. Dan setelah itu kita akan ada dalam aktivitas kreativitas ya adik-adik. Karena ibadah tunas ini berarti kita akan lebih melakukan yang kreativitas, kegiatan kreativitas. Nah, sekilas saja Kakak Tessa mau sampaikan untuk mengulang ingatan adik-adik lagi ya, untuk menyegarkan ingatan adik-adik seperti itu, bahwa pembacaan kita di saat ini
berangkat dari tema, ya, ada temanya. Nah, adik-adik tahu tidak temanya itu apa? Kalau masih ingat di ibadah sekolah minggu kemarin, temanya itu apa? Yo, kita sebut sama-sama ya dengan suara yang lantang. Sama-sama kita katakan temanya. Kalau misalnya adik-adik masih ingat, 1, 2, 3. Anak adalah masa depannya. Jadi tema kita saat ini adalah anak adalah masa depan. Nah, Mama Os waktu itu katakan bahwa masa depan itu sungguh ada, pasti ada dalam kehidupan setiap kita. Kita ini adalah masa depan untuk siapa? Kita adalah masa depan untuk keluarga, kita adalah masa depan untuk gereja, kita adalah masa depan untuk bangsa dan negara. Masa depan itu sungguh ada. Harapan itu tidak akan pernah hilang, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita sejak dini ini untuk menyambut masa depan kita yang penuh dengan damai sejahtera itu. Ayo, siapa yang yakin sungguh bahwa dia punya masa depan penuh dengan damai sejahtera? Kalau kakak Tessa sangat yakin masa depan kakak Tessa itu penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan Allah sudah merancangkan sedemikian rupa dalam kehidupan kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Itu terbukti di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Nah, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan sudah merancangkan kita yang penuh damai sejahtera. Adik-adik juga bisa baca dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, adik-adik, tadi di awal kakak Tessa bilang bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus punya cita-cita, ya. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya motivasi yang benar. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita di saat ini ayat 34 dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Jadi untuk masa depan, untuk menggapai masa depan, untuk menggapai keberhasilan, kesuksesan, kita harus senantiasa menantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Artinya bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk dan taat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Waktu di ibadah sekolah minggu, Mama Os ada tanyakan siapa yang kalau bangun pagi langsung berdoa, langsung baca Alkitab. Nah, ayo. Nah, kalau misalnya adik-adik belum berdoa, belum baca Alkitab, mulai sekarang kalau mau mencapai masa depan, maka harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab, harus rajin pergi ibadah sekolah minggu maupun ibadah tunas. Sekarang kan ibadah sekolah minggu dan ibadah tunas dari rumah ya, jadi kan tidak perlu ke gereja lagi. Jadi itu lebih mempermudah adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat adik-adik untuk malas ya. Ingat, mau masa depan itu penuh dengan gemilang, harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian yang kedua di ayat 35 dikatakan, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Nah, ternyata ada orang yang sombong. Ketika kita sudah mencapai masa depan kita, kesuksesan, keberhasilan, kita raih, kita naik kelas, kita dapat juara atau apapun itu, terkadang kita jadi sombong. Tapi lewat firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kita untuk tidak boleh SOMBONG. Apa adik-adik? Sombong ya. Kita harus tetap rendah hati, karena anak-anak Tuhan harus rendah hati, tidak boleh sombong ya. Awas ya, kalau kita sombong nanti Tuhan lihat dan Tuhan tidak suka itu. Oke adik-adik, kakak Tessa yakin anak-anak sekolah minggu di PAR GP Papua Jemaat Elim itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang tidak sombong. Oke, kita lanjut ya. Kemudian
Yang berikut dari pembacaan kita di saat ini, kalau kita perhatikan di ayat 37 dikatakan perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, kakak cuma mengingatkan lagi, Mama O sampaikan di minggu kemarin dalam ibadah sekolah minggu apa, ayo mencapai kesuksesan masa depan itu ada ya. Kita harus senantiasa jadi anak-anak Tuhan yang jujur. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang tulus, lakukan segala sesuatu dalam dunia ini dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa paksaan ya, tanpa ada motivasi embel-embel. Jadi motivasinya harus murni, lakukan itu untuk Tuhan. Oke, dan yang terakhir kita harus selalu suka damai. Jangan ada pertengkaran. Kalau ada masalah, ada baku marah sedikit dengan teman ya kan, harus cepat-cepat berdamai ya. Jangan itu kita simpan kebencian, kemarahan itu berhari-hari, tidak boleh ya. Tuhan Yesus tidak suka itu. Jadi kita harus selalu suka atau cinta dengan damai. Oke, siap? Nah, sekarang adik-adik Kakak Tessa mau buat kreativitas, dan Kakak Tessa mau adik-adik juga buat kreativitas nanti di rumah setelah adik-adik ikut ibadah tunas ini. Di sini ada karton ya, ada karton, kemudian ada kertas kado. Setelah itu ada, jadi adik-adik tugas ini adik-adik bikin cita-cita adik-adik. Jadi adik-adik perhatikan saja dulu ya, Kakak Tessa buat. Oke, di sini Kakak Tessa akan tempel kertas kado supaya kartonnya itu kelihatan rapi, tidak ada tulisan akuanya lagi. Jadi kita harus pakai selotip ya. Oke. Nah, kita akan tempel ya, Kakak Tessa tempel dulu supaya tidak kelihatan kartonnya. Oke, good. Terserah dari adik-adik ya, adik-adik mau pakai alas dengan karton juga bisa, mau langsung dengan kertas asturo juga bisa. Jadi ini Kakak Tessa mau buat tentang mau tulis ini cita-citanya Kakak Tessa, kemudian alasannya kenapa Kakak Tessa mau bercita-cita seperti, nantilah adik-adik tahu apa cita-citanya Kakak Tessa. Kemudian apa yang harus Kakak Tessa lakukan supaya cita-citanya Kakak Tessa ini tercapai gitu. Jadi pertama Kakak Tessa bikin dulu supaya kelihatan rapi ya. Nah, setelah itu Kakak Tessa miring kayaknya ya, gunting. Oke. Kayak ribet ya.
Oke, ya ini sudah ya. Sampahnya nah, setelah itu adik-adik bisa bikin bentuk terserah, mau bentuk apa aja ya. Mau bentuk kotak juga bisa, mau bentuk awan juga bisa ya kakak. Jadi terserah adik-adik mau bikin bagaimana. Kalau kakak Tessa untuk mempersingkat, kakak Tessa pakai ini untuk mempersingkat. Jadi di sini kakak Tessa tempel di sini ya. Kemudian kakak Tessa tulis cita-citaku. Nah, tulis cita-citaku. Setelah itu kakak Tessa pakai ini yang ada perekatnya. Kalau misalnya adik-adik bisa pakai kertas melipat juga bisa, pakai kertas astro juga bisa ya. Karena kakak Tessa mau mempersingkat, jadi kakak Tessa pakai yang sudah ada lemnya. Nah, di sini. Terbalik. Di sini ya. Kakak Tessa tulis alasan oh, belum alasannya adik-adik. Kak Tessa tulis cita-citaku adalah pendeta ya. Ini cita-citanya Kakak Tessa. Kemudian yang kedua ini alasan. Yang kedua ini baru alasan. Alasan kenapa mau jadi memilih cita-cita itu, yang pertama adalah mau memberitakan Injil. Kemudian yang kedua terpanggil untuk melayani. Tuhan dan umat Tuhan. Ketiga, Kakak Tessa kasih warna orange. Ini warna orange ya adik-adik. Nah, di sini warna orange ini Kakak Tessa tulis yang harus Kakak Tessa kerjakan. Dikerjakan. Yaitu rajin berdoa dan baca Alkitab. Belajar. Tidak sombong. Andalkan Tuhan. Dan masih banyak lainnya, adik-adik bisa tulis menurut adik-adik apa yang harus adik-adik kerjakan. Dan terakhir ya, terakhir ini adalah ayat Alkitab tentang masa depan. Ayat Alkitab tentang masa depan. Kalau Kakak Tessa punya itu selalu di Yeremia 29 ayat 11. Adik-adik bisa tulis ayat Alkitabnya saja, tapi adik-adik juga bisa tulis dia punya bunyi ayat Alkitabnya ya. Lebih bagus bunyi ayat Alkitabnya. Toh? Nah, ini adik-adik buat seperti ini.
Ini sudah jadi ya adik-adik. Jadi Kakak Tessa mau adik-adik kerjakan tugas adik-adik, kemudian adik-adik kirim ya di bunda-bunda pengasuh, atau bisa saja adik-adik posting di Facebook. Adik-adik jangan lupa tandai di Facebook Par Elim ya, Facebook Par Elim. Nah, adik-adik buat seperti ini, terus adik-adik buat video dan adik-adik sampaikan cita-citaku. Pertama sebut nama dulu. Contoh ya, nama Sami Fodubur, sektor Philadelphia ya. Kemudian sebutkan cita-citanya apa. Setelah itu yang kedua, di kertas yang kedua alasannya memilih cita-cita itu. Kemudian kertas yang ketiga apa yang akan adik-adik lakukan, dan yang terakhir di kertas yang keempat adalah ayat Alkitabnya ya. Jadi ini tugas buat adik-adik. Oke, sekian firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik siapkan persembahannya, dan kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik bisa isi di dalam amplop, kemudian nanti persembahannya akan diserahkan kepada pengasuh-pengasuh yang ada di sektor masing-masing. Jadi bagi adik-adik yang ada di sektor Galilea, kasih persembahannya ke Kakak Lina, pengasuh yang ada di sektor Galilea. Begitu pula juga dengan yang ada di sektor Philadelphia, kasih Mama Os atau Mama Megi atau Kakak Ona, dan juga yang di Tiberias kasih Kakak Lia atau Kakak Lani atau Kakak Eta. Kemudian untuk yang di sektor Eden bisa kasih ke Kakak Alen atau juga Mama Uhi atau Mama Ges, Mama Ira, atau siapa saja pengasuh yang ada di sektor Eden. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan melakukan Bawa Persembahanmu dalam Rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang sudah memberikan persembahan syukur kepadanya. Saat ini adik-adik, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Sikap doanya mana? Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tutup mata, jangan tutup mata sebelah saja ya, dua-duanya harus tutup mata. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu, sungguh kami bersyukur atas perkenanan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam ibadah tunas kami di saat ini. Boleh kami laksanakan dari awal sampai pada detik ini dengan segala baik. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar bahwa kami adalah masa depan untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah telah merancangkan masa depan kami yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu di saat ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, mengingatkan kami untuk bisa mempersiapkan diri kami sejak dini Tuhan, di mana kami harus mempunyai masa depan atau cita-cita yang jelas, kemudian motivasi yang jelas kami dalam mencapai kesuksesan atau masa depan kami. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami mau rajin berdoa, kami mau rajin baca Alkitab, kami mau rajin beribadah. Kami pun Tuhan tidak mau sombong. Kami juga mau melakukan segala sesuatu, belajar maupun
ibadah, dan apapun yang kami kerjakan, kami mau kerjakan itu dengan tulus hati, dengan segenap hati untuk Tuhan. Kami pun mau senantiasa jujur, kami pun mau senantiasa suka damai atau cinta damai antara satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga tidak mau sombong ketika kami mau mengejar masa depan ataupun kami sudah menggapai masa depan kami kelak. Kami mau tidak sombong Tuhan, tapi kami mau senantiasa rendah hati. Tuhan, tolong kami dengan kuasa-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami berdoa untuk kami dalam pendidikan dari rumah kami masing-masing secara online. Tuhan, berikan kami semua hikmat, Tuhan berikan kami semua kepintaran, kecerdasan, sehingga dalam menekuni pendidikan dari rumah, baik dari PAUD hingga ada di bangku SMP, bahkan ada SMA, Tuhan, kami bisa menyelesaikan pendidikan kami dengan segala baik, tepat dan indah pada waktunya. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, di saat ini juga kami berdoa untuk guru-guru kami yang tidak kenal lelah letih dalam mengajar kami. Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka. Bahkan di saat ini juga kami berdoa untuk bunda-bunda pengasuh kami, kakak-kakak pengasuh kami yang juga dengan setia, dengan sabar, mengajar, mendidik, mendampingi kami anak-anak-Mu untuk lebih mengenal lagi akan firman Tuhan, akan siapa itu Allah, siapa itu Yesus Kristus dan seluruh kebenarannya. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan senantiasa memberkati bunda-bunda, kakak-kakak pengasuh kami ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra bagi mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan dari hari ke hari. Bapa yang maha baik, di saat ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, maupun umat-umat Tuhan dalam jemaat Elim ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan setiap mereka dari sakit. Dan Tuhan senantiasa memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka gunakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta kami yang ada di dalam jemaat GP Papua 5B Pura ini. Tuhan memberkati baik Bapak Pendeta Jeffrey Hindom bersama dengan Ibu Pendeta Almed dengan kedua anak terkasih, Ibu Pendeta Matulesi bersama dengan suami dan juga kedua anak terkasih. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta John Lele Uli bersama dengan keluarga, Bapak Pendeta Ongki Patipawai bersama dengan keluarga, Bapak Pendeta Simpson Numne bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini dalam melayani Tuhan dan umat Tuhan di tengah-tengah jemaat Elim ini. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, kami juga berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama kami, om dan tante kami, opa dan oma kami yang dengan setia mendampingi kami untuk mengikuti sekolah minggu dan ibadah tunas. Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, dan Tuhan senantiasa menjawab setiap pergumulan mereka. Bapa di surga, di saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, provinsi kami Papua, Papua Barat, dan kota kami Jayapura, tempat di mana kami berdiam. Saat ini kami sedang menghadapi COVID-19. Kami sebagai anak-anak Tuhan tetap bersatu di dalam doa, memohon pengasihan Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan pulihkanlah keadaan kami dari COVID. Tuhan, biarlah COVID ini berlalu. Tuhan berikan kami sebagai warga gereja maupun warga negara yang taat akan aturan himbauan dari pemerintah, dari pimpinan negara maupun pimpinan gereja dalam memutus mata rantai COVID-19 ini, yaitu kami harus taat kepada protokol kesehatan. Tuhan berikan kami semua ketaatan, hikmat sehingga kami bisa melakukannya, sehingga kami saling menjaga satu dengan yang lain, dan kami semua boleh terlepas atau terluput dari COVID-19 ini. Tuhan berkati para dokter,
para mantri, para suster, semua tenaga medis yang ada di rumah sakit dalam mengatasi COVID ini. Tuhan jaga lindungi sehingga mereka juga terbebas dari COVID-19. Pasien-pasien yang menderita COVID, Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan hibur, Tuhan berikan sukacita, yakinkan mereka bahwa mereka pasti pulih dari COVID. Bukan hanya COVID Tuhan, tapi penyakit-penyakit yang lain Tuhan juga pulihkan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan kami sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang ada hadir dalam ibadah tunas di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dan inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya dipersilakan berdiri. Semuanya sudah berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi satu lagu pujian lagi yang mengatakan terima kasih Tuhan. Dalam sikap doanya kita melakukan ini, lagu pujian ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Siapkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami semua yang hadir dalam ibadah saat ini, memberkati semua orang yang telah kami doakan, semua orang yang mengasihi kami dan kami kasihi, bahkan orang-orang yang membenci kami sekalipun, dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih untuk perhatian semua adik-adik, kehadiran adik-adik dalam ibadah di saat ini. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, kita tetap harus ada di rumah ya. Kalau tidak ada kepentingan jangan keluar rumah. Dan kalaupun adik-adik sedang berpergian keluar rumah, tetap ingat harus menggunakan masker, jaga jarak ya, dan cuci tangan. Setelah pulang ke rumah harus cuci tangan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah tunas berikutnya. Shalom.